Bacaan liturgi Minggu 18 Februari 2024, hari Minggu Prapaskah yang pertama. Bacaan dari kitab Kejadian. Sesudah air bah, berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anak Nuh yang bersama-sama dengan dia. Camkanlah, aku mengadakan perjanjian dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang ada besertamu, yakni burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi, segala yang keluar dari bahteramu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak kini segala yang hidup takkan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk hidup yang ada sertamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku akan kutempatkan di awan sebagai tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah kuadakan dengan kamu dan dengan segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Segala jalan-Mu ya Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan daku. Segala jalan-Mu ya Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Ingatlah segala rahmat dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Segala jalan-Mu ya Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang bersahaja. Segala jalan-Mu ya Tuhan
Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudaraku terkasih, Kristus telah mati satu kali untuk segala dosa kita. Ia yang benar telah mati untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu roh-roh mereka yang pada masa Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Air itu melambangkan pembaptisan yang kini menyelamatkan kamu, bukan dengan membersihkan kenajisan jasmani, melainkan dengan memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah berkat kebangkitan Yesus Kristus yang telah naik ke surga dan kini duduk di sebelah kanan Allah. Setelah ia menaklukkan segala malaikat, kuasa, dan kekuatan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Roh memimpin Yesus ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai oleh iblis. Yesus berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus memberitakan, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.